Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kembali dengan saya di konten ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah huruf jar. Baik, langsung saja. Huruf jar itu apa sih? Huruful jar adalah huruf-huruf tertentu yang menjadikan isim atau kata benda sesudahnya dibaca majrur. Tanda majrur itu apa aja? Ada yang berharokat kasroh, ada yang bertanda ya dan nun. Oke. Huruf jar itu sendiri tidak bersambung pada fiil atau kata kerja yang terikat dengan waktu. Kemudian ada contoh ini, al-faslu fil madrasati. Al-faslu menjadi kelas ya, kelas, subjeknya kelas. Kelas itu di al-madrasati, di dalam sekolah. Al-madrasati. Jadi harusnya kan al-madrasatu karena ada huruf fi di situ yang termasuk huruf jar sehingga berubah menjadi madrasati kasroh. Jadi kata benda yang terakhir itu menjadi kasroh. Oke, ketika di depannya ada huruf jar maka menjadi isim majrur. Tanda majrurnya apa? Kasroh. Kemudian ada contoh selanjutnya yaitu ashtari al-malabisa lil walidaini. Di situ ada huruf jarnya berupa li. Li itu untuk. Jadi artinya bagaimana? Ashtari, saya membeli, al-malabisa baju. Dari kata libasun menjadi jamak malabis. Al-malabisa lil walidaini. Lah, al-walidaini itu huruf jar. Maksudnya ada dari kata apa sih sebenarnya kemudian menjadi al-walidaini? Oke. Yang pertama adalah dua orang tua kan. Kata basicnya adalah walidun. Walidun itu satu ayah kan. Tapi kalau misalnya ada ayah dan ibu berarti kita pakai walidani. Walidun, walidani. Nah, walidani ini kan dilebur ayah dan ibu menjadi ikut domirnya ayah. Walidani. Jadi kedua orang tua walidani. Ketika kemasukan huruf jar bukan walidani lagi tapi walidaini. Huruf jarnya bukan kasroh tapi apa? Ya dan nun. Oke, saya ulang. Bentuk satunya itu apa sih? Walidun kan, satu ayah. Oke, terus bentuk keduanya walidani, kedua orang tua, kedua ayah dan ibu dilebur ke domir ayah jadi walidani. Walidani. Kemudian kalau ada huruf jar, kalau al-walidu menjadi al-walidi. Tapi kalau al-walidani kemasukan huruf jar yaitu li di sini menjadi lil walidaini. Nah, ketika jamak menjadi al-waliduna. Al-waliduna kan jamaknya banyak orang tua lah gitu jamaknya. Kemudian kalau huruf jarnya masuk menjadi walidina. Jadi kalau yang kedua walidaini, daini ya. Kalau jamaknya walidina, bada harokat sama tulisan. Oke, ini jamak mudzakkar salim. Yaitu jamak yang bisa ditebak atau apa jamaknya, aturannya. Dari kata walidun ditambahi una jadi waliduna gitu. Jamaknya kalau ada huruf jarnya para orang tua berarti minal dari para orang tua berarti minal walidina. Nah, kalau misalnya karena dari huruf jar ya, dari kedua orang tua berarti minal walidaini. Oke. Kita next. Ini penjabarannya. Jadi jamak ada tiga, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Jadi kalau jamak mudzakkar dan muannats salim itu beraturan. Jadi bisa kayak ada rumusnya gitu. Tapi kalau misalnya jamak taksir itu kita menghafal. Nah, ini di sini contohnya jamak taksir, masjidun. 1 buah masjid masjidun. 2 buah masjid masjidani. 3 buah masjid masajid. Kemudian kalau misalnya kemasukan huruf jar dari masjid misalnya. Minal masjidi. 1. Minal masjidi dari sebuah masjid. Kasroh majurnya. Kalau 2 buah masjid minal masjidani itu berubah menjadi minal masjidaini. Daini. Kemudian kalau yang jamak banyak minal masajidi.
Sudah, kasroh juga. Jadi ini berubahnya hanya di musanna. Kemudian kalau jamak muannats salim, misalnya ada di sini contohnya al-muslimatu, seorang muslimah, wanita yang muslim. Al-muslimatu, seorang wanita muslim. Al-muslimatani, dua orang muslimah. Dan tiga, al-muslimatu, jamak atau banyak, tiga atau banyak perempuan muslimin, banyak perempuan muslim, muslimah jadinya kan, muslimat. Oke, jadi ketika semua itu ketambahan huruf jar, yang al-muslimatu menjadi minal muslimati, yang muslimatani menjadi minal muslimataini. Nah, sedangkan kemudian kalau jamaknya menjadi minal muslimati, tinggal ngasih kasroh aja, tidak berubah, tidak menjadi muslimat yang lain. Jadi jamak al muslimatu jadi menjadi minal muslimati gitu. Nah, itu sekilas contoh biar paham huruf jar dan perubahannya. Huruf jarnya sendiri itu apa saja sih? Sebenarnya masih banyak ya, ada 20-an. Yang kita bahas masih sebagian karena terlalu panjang, terlalu banyak nanti jadi penuh pemahamannya. Oke. Yang pertama ada ila. Ila itu ke atau kepada. Ilaika, kepadamu. Nah, begitu. Tergantung konteks. Kalau ila misalnya usafiru ila Bali. Nah, saya berpergian ke Bali. Kayak gitu bisa. Oke, yang selanjutnya ada fi. Fi itu artinya di atau di dalam atau pada. Tuh. Misal pada hari Minggu, fil yaumil ahad. Nah, kayak gitu. Bisa menjadi pada, kemudian bisa misalnya fil masjidi, di dalam masjid ada apa misalnya. Ada sajadah, ada apa. Nah, kemudian ada ala. Ala itu di atas. Nah, ini bedanya, ada ala di atas atau wajib atau pada. Ini kita bagi ya huruf jar itu. Ini ada yang termasuk huruf jar sendiri, terus ada yang huruf jar karena keterangan tempat dan keterangan waktu. Nah, ntar dibagi-bagi lagi. Terus ada huruf jar yang berupa huruf jar karena ada atof, ada kosam. Ya, nanti kita bahas selanjutnya yang dua. Yang sekarang kita bahas ini dulu. Oke. Ala itu wajib. Misalnya wajib atas kamu, wajib alaika, wajib atas kamu. Nah, kayak gitu. Atau pada juga bisa, tergantung konteks semuanya. Kemudian bi, ada di atau dengan. Misalnya adhabu ilal madrasah bisayyarah, saya ke sekolahnya dengan naik mobil, bisayyarah, kayak gitu, dengan mobil. Kemudian bisa berarti karena juga, bi anna, karena aku, karena sesungguhnya. Nah, bi anna kayak gitu. Kemudian ada an itu tentang atau dari. Nah, kapan bisa jadi dari? Apa bedanya dari min? Nah, ini yang kita bahas. Jadi, an itu ketika kita bahas tentang atakallamu, aku berbicara, an, tentang, about. Nah, ketika berarti dari, gimana contohnya? Nah, an itu gandengan atau pasangan cintanya sama ba'idun an. Jadi kalau baiti ba'idun an madrasati. Rumahku jauh dari sekolah. Nah, dari di situ pakai an, bukan pakai min. Jadi bukan ba'idun min. Nah, sedangkan kapan pakai min? Ketika pasangan cintanya min itu qoribun. Jadi misalnya baiti qoribun minal madrasati. Rumahku dekat loh dari rumah. Nah, dari di sini yang min itu pasangan cintanya qoribun. Kalau an pasangan cintanya itu ba'idun. Oke, faham tuh? Next. Oke, jadi selanjutnya ada min. Min itu artinya dari. Nah, seperti tadi pasangan cintanya min adalah qorib. Gitu. Sedangkan misalnya nggak pakai korek, bisa berarti min itu dari memang. Misalnya min aina anta, dari mana kamu? Nah, itu bisa menjadi seperti itu. Min juga bisa jadi di antara. Gimana contohnya? Uhibbu al-fawakih, saya suka buah-buahan.
Minha diantaranya burtukal, misalnya manja, maus, wa ghairiha, dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya ada li. Li itu untuk atau kepunyaan, tadi sudah dibahas ya, kayak lil walidaini, untuk kedua orang tuaku. Nah itu. Atau pas bertanya li apa? Li punya, misalnya liman hadzal kitab, ini punya siapa buku ini. Nah pakai li. Kemudian ada kaf. Kaf itu seperti ka. Nanti ada contohnya juga ka. Ka itu seperti wajahmu seperti rembulan, wajhuka kal qamari. Nah kayak gitu. Misalnya, jadi ka itu seperti toba ya dalam bahasa puitisnya. Kemudian ada ruba. Ruba itu banyak artinya, tergantung konteks. Bisa jadi, bisa sedikit banyak, bisa betapa banyak. Nanti kita lihat konteks contohnya ya. Kemudian ada mundu. Mundu itu sejak. Misalnya kayak misalnya nyonya menir. Ya benih mundu, ya dibangun sejak, atau mundu mata, sejak kapan. Nah kayak gitu. Selanjutnya hatta di situ. Hatta itu artinya sehingga. Sehingga itu bukan berarti sampai ya. Maksudnya gini, bukan ana hatta huna, aku sehingga di sini atau sampai di sini, bukan. Jadi sehingga itu ada range waktunya. Dari pagi sampai malam kayak gitu. Kita lanjut. Huruf jar yang berupa dorof makan atau keterangan tempat. Ya ini yang pernah dinyanyikan. Amama di depan, waro'a di belakang, baina di antara, janiba di samping, fauqa ala di atas, tata itu di bawah, huna-hunaka di sini dan di sana. Nah, misalnya seperti itu contoh lagunya. Beberapa sudah familiar, sudah pernah kita buat contoh kalimatnya di kelas juga. Nah, kita akan bahas lebih di sini. Oke. Amama di depan. Jadi misalnya amamal baiti, di depan rumahku ada apa? Nah, amamal baiti, depan rumahku. Nah, setelah amama jadi baiti kan, bukan amamal baitu. Kayak gitu. Waro'a di belakang, baina di antara. Di antara al-masjidu baina al-mustashfa wal madrasah. Masjid itu di antara rumah sakit dan sekolah. Nah, kayak gitu. Setelah baina berarti kata bendanya dikasih kasroh semua, maksudnya dikasih jer. Oke, selanjutnya janiba di samping, sama ya. Fauqa ala, ini bedanya apa sih Bu Amna, fauqa sama ala? Ala itu di atas dan menempel. Misalnya misalnya ini berdiri di atas meja gitu ya. Al-qalamu alal maktabi. Nah gitu. Pulpen ini loh di atas meja, nempel. Kalau misalnya jam dinding di atas, ini meja, berarti as-sa'atu fauqa al-maktabi. Nggak nempel kan? Ini jam, ini meja. Kalau nempel gini baru pakai alat. Gitu. Nah, jam nempel pakai apa? Nempel kemana? Ke jidar, ke tembok. Jadi as-sa'atu alal jidari. Bener kalau kayak gitu. Oke, lanjut. Sebenarnya ada dorof zaman. Dorof zaman itu keterangan waktu, di mana ada sebelum atau sesudah, yaitu qabla dan ba'da. Ba'da salati zuhri. Nah, ba'da salati zuhri, setelah aku sholat duhur. Nah, setelah ba'da menjadi kasroh kan, kata bendanya, dan seperti itu. Qabla apa? Qabla dhihabi, sebelum pergi. Nah, kayak gitu misalnya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh ya, biar lebih paham lagi. Baik, contoh yang pertama yaitu ila. Ila di sini safartu ila Malaysia. Safartu di situ fiilnya madhi ya, tu saya. Saya telah pergi ke Malaysia. Safartu ila Malaysia. Kemudian ada fi yang bermakna di. Yusalli Ahmad fil masjidi. Ahmad sedang sholat di masjid. Nah, di situ fi-nya berarti di. Kemudian ada ala. Al-qalamu alal maktabi, seperti yang saya contohkan tadi. Pulpen itu di atas meja, nempel pulpennya ya,
tidak ngawang. Kalau ngawang kita pakai fauqa. Kemudian katabtu ar-risalah bil qalam. Di situ katabtu, saya telah menulis surat ar-risalah dengan pena atau dengan pulpen. Kemudian ada an. Baiti ba'idun anil madrasah. Ini yang saya contohkan juga kan tadi, bahwa ba'idun pasangan cintanya dengan an. Kalau min, koribun dengan min pasangan cintanya. Oke. Baiti ba'idun anil madrasah. Rumahku jauh dari sekolah. Nah, di sini arti jauhnya. An itu digunakan. Safartu min Gorontalo. Saya telah pergi ke Gorontalo. Safartu loh ya. Fiilnya apa? Madi. Kemudian ada li. Li itu di sini hadzal kitabu li Ahmad. Di situ Ahmad nama orang ya. Jadi nggak menjadi Ahmadi. Ahmad itu nggak menjadi Ahmadi tapi li Ahmad. Li Ahmada. Kemudian atau li Ami misalnya. Punya pamanku. Hadzal kitabu li Ami. Nah, aminya menjadi kasrah. Kemudian ada kaf. Anti kal wardah. Kamu seperti bunga mawar. Nah, ka di situ seperti atau ba ya. Kemudian rubba. Di sini rubba artinya apa? Bisa jadi rubba rojulin karimin qabbalani. Bisa jadi orang mulia yang menemuiku. Nah, rubba rojulin karimin. Rubba bisa jadi rojulin, jadi rojulin, nggak pakai alif lam kan di situ, makanya menjadi kasrotain. Rubba rojulin bisa jadi orang karimin mulia, orang mulia, laki-laki ya di situ rojulin. Orang mulia itu balani yang menemuiku. Jadi orang mulia yang menemuiku. Nah, kayak itu kalimatnya. Kemudian mundu. Mundu itu sejak atau mulai ya. Gimana contohnya? Askunu fi Bandung mundu Syawal. Mundu Syawal. Saya tinggal di Bandung itu sejak bulan Syawal. Nah, kayak gitu contohnya. Kemudian ada ini, saya kasih contoh Al-Qur'an ini ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi ada masanya, ada waktunya. Bukan tiba-tiba aku sampai ke rumahmu loh kayak gitu. Enggak pakai itu, atau pakai itu wassalam. Kalau yang ini pakai hatta matla'il fajr, sampai tenggelam matahari. Oke. Selanjutnya ada contoh dorof makan. Nah, contohnya seperti apa ya? Tadi saya contohkan. Amamal masjidi, wara'al masjidi. Al-madrasatu bainal masjidi was-suqi. Seperti SMA 10 kan. Sekolah di antara Masjid Manarul dan Pasar Sojajar. Nah, kayak gitu. Al-madrasatu bainal masjidi was-suqi. Kemudian di samping ada janibal masjidi. Janibal masjidi apa? Al-madrasat kan gitu kalau kita. Kemudian ada seperti yang saya jelasin tadi, al-misbahu fauqal maktabi. Lampu ya jelas di atas meja, tidak menempel, jadi pakai fauqa. Kalau yang menempel, al-kitabu 'alal maktabi, bukunya di atas meja nempel. Oke, kemudian ada tahta di bawah. Ajlisu tahta syajarati. Aku duduk di bawah pohon. Jadi syajarati kasrah. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini contoh dari dorof zaman atau ketentuan waktunya ya, di qabla ba'da. Atawaddu qabla salati zuhri. Saya wudhu sebelum sholat zuhur. Sholat bukan sholatul zuhri tapi sholati. Nah, itu dimajrurkan karena ada huruf jarnya qabla. Kemudian ba'da anamu ba'da salatil isya'i. Saya tidur setelah sholat isya. Itu juga sholatil isya'i. Jadi setelah ba'da dan qabla, kata benda setelahnya di kasrah. Oke. Itulah penjelasan saya tentang huruf jar. Sementara kita akan bahas sekarang tugas yang sudah kalian kerjakan. Oke, sekarang kita akan bahas tugas yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama, soal pertama, as-sa'atu titik-titik al-kursi. Jam titik-titik kursi. Jelas jam itu di atasnya kursi. Berarti kalau nggak ala, fauqa. Apa sih yang membedakan ala dan fauqa? Sudah saya jelasin tadi. Berarti sudah jelas ini adalah fauqa, tidak mungkin ala.
karena nggak menempel. Kan jam biasanya di atas, ini kita nggak bahas jam di bawah ya. Kan jamnya lagi dibenerin bu, ditaruh di atasnya kursi. Enggak, jam yang normal adalah nempel di dinding ya kan, terus bawahnya kursi, kayak misal di kelas kan juga ada yang kayak gitu, kursi guru terus atasnya ada jam. Nah berarti kan itu as-sa'atu 'alal kursi, jam di atas kursi, tidak menempel. Oke, selanjutnya nomor 2, at-talibu titik-titik-titik al-fasli, murid-murid titik-titik-titik kelas. Berarti di mana? Di dalam, atau fil fasli, at-talibu fil fasli. Ini sudah insya Allah benar semua ini ya. Kalau yang pertama tadi masih ada yang salah. Kemudian yang nomor 3, kharaja Muhammadun titik-titik-titik al-masjidi. Kharaja Muhammadun, Muhammad itu telah keluar, kharaja telah keluar, titik-titik al-masjidi berarti dari masjid. Masa keluar ke masjid, kan enggak, keluar dari masjid, berarti jawabannya min. Berarti min itu jadi minal masjidi, bukan min aja tapi minal masjidi. Oke, kemudian yang nomor 4, dhahaba Ali, Ali telah pergi titik-titik-titik al-maktabati, pergi Ali pergi titik-titik-titik perpus. Berarti apa? Ke, ila, dhahaba Ali ilal maktabati, Ali telah pergi ke perpus. Barusan aja Ali telah pergi ke perpus. Nah kayak gitu misalnya. Kemudian selanjutnya dhahaba Ammar titik-titik-titik Asrin titik-titik-titik al-Hindi, Ammar telah pergi titik-titik-titik Cina titik-titik-titik India. Nah berarti jawabannya apa? Ammar telah pergi minas Sin, dari Sin, dari Cina, ilal Hindi, ke Hindi. Tuh, yang benar seperti itu susunannya. Kemudian selanjutnya, min aina Abbas, dari mana Abbas? Misalnya, bisa ini pertanyaannya bisa macam-macam ya jawabannya. Boleh misalnya, min aina Abbas, Abbas itu dari mana sih? Bisa aja kalimatnya nanyain asalnya Abbas sebenarnya. Abbas min Jakarta misalnya kayak gitu. Tapi bisa juga Abbas minal madrasah, Abbas dari sekolah. Nah gitu bisa kayak gitu juga. Abbas minal madrasati. Ini bisa apa aja ya, tapi biasanya min, karena min aina, jadi dari mana? Berarti Abbas min, harus seperti itu jawabannya. Kemudian man fil ghurfah, man fil ghurfah, siapa yang ada di kamar, siapa yang ada di ruang itu, misalnya gitu. Berarti jawabannya seharusnya panjang nih, fil ghurfati, ada siapa aja, misalnya fil ghurfati ummi, atau ummi wa abi fil ghurfati. Boleh disebutkan orangnya aja, ditambahi fil ghurfati. Fil ghurfati, man fil ghurfati, siapa di ruang itu? Fil ghurfati ummi wa abi, misalnya kayak gitu. Atau dibalik boleh, ummi wa abi fil ghurfati, gitu sama aja. Ini konteksnya siapa aja boleh ya, boleh nyebutin nama orang, bisa nyebutin kakek, nenek, anggota keluarga boleh. Selanjutnya, a'ali fil fasli, A adalah apakah ya, ingat-ingat, a'ali fil fasli, apakah Ali di dalam kelas? A is yes or no question, jadi jawabannya kalau nggak na'am ya lah, kalau na'am, na'am Ali fil fasli, la Ali fil maktabati, misalnya seperti itu. Jadi kalau kamu jawabannya lah, boleh, berarti bukan fasli tapi di mana? Dia lagi di mana? Di perpus, di mat'am, di restoran, lagi di mana? Di maksof, kantin, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, Aisyah fil maktabati, apakah Aisyah di dalam perpustakaan? Kalau na'am ya na'am Aisyah fil maktabati, atau la Aisyah fil maksafi, Aisyah fil fasli, misalnya seperti itu. Oke, ini boleh apa aja jawabnya, intinya berarti fi, ada fi-nya. Kemudian madza 'ala sarir, madza is apa saja, 'ala sarir di atas kasur atau ranjang. Jawabannya boleh 'ala sarir al-wisadatu wal lihafu, boleh seperti itu, ada blank and pillow kayak gitu.
Boleh misalnya dibalik al-wisadatu wal-lihfu ala sariri. Kayak gitu. Kemudian, aina dhahaba Khalid? Aina dhahaba Khalid? Kemana perginya Khalid? Nah, kayak gitu. Kemana perginya Khalid? Dhahaba Khalid ilal masjidi. Balik. Dhahaba Khalid ilal masjidi. Dhahaba Khalid ilal mustashfa. Dhahaba Khalid ila suqi. Intinya habis ila harus kasrah kata benda setelahnya. Tuh. Kemudian selanjutnya min aina kharajat Sofia? Kenapa kharajat? Karena dia fi'il madhi dan hiya. Min aina kharajat Sofia? Di mana keluar Sofia habis keluar dari mana, kayak gitu kalimatnya. Sofia habis keluar dari mana? Nah, jawabannya kharajat Sofia minal hammam misalnya, atau kharajat Sofia minil madrasah. Sofia telah keluar dari sekolah, misalnya kayak gitu. Kemudian Fatimah fil matbakh? Apakah Fatimah di dapur? Lah, misalnya Fatimah fi ghurfatin naum. Dia lagi tidur misalnya. Atau na'am, Fatimah tatbakhu fil matbakh al-an. Misalnya seperti itu. Apakah Fatimah di dapur? Ya, barusan ya, sekarang Fatimah lagi masak di dapur. Nah, kayak gitu. Fatimah fil matbakh? Na'am, Fatimah tatbakhu fil matbakh. Fatimah fil matbakh? La, Fatimah fi ghurfatin naum. Atau la, Fatimah tanamu fi ghurfatin naum. Dia lagi tidur di ruang tidur. Oke, selanjutnya. Adhahabat Zainab ilal madrasah? Apakah Zainab itu pergi ke sekolah? Naam, dhahabat Zainab ilal madrasah. Kalau naam, kalau la dhahabat Zainab ila suqi. Ternyata Zainab itu pergi ke pasar, ke Matos misalnya, nggak ke sekolah. Ayo bolos ini Zainab. Kemudian, aina dhahabat Aisyah? Kemana perginya Aisyah? Dhahabat Aisyah ila Jabal Bromo misalnya. Ila Jabali Bromo. Jabali ya berarti. Oke, kalau perginya kemana ya? Dhahabat Aisyah ila Syati'il Bahri. Ila Syati'il Bahri, bukan Syati'u. Oke. Itulah tadi pembahasan tentang huruf jar beserta pembahasan soalnya. Kalian bisa ya itulah tadi pembahasan huruf jar beserta soal-soal kemarin yang sudah saya latihkan. Semoga lebih paham lagi dan lebih paham lagi bagaimana menentukannya. Dan jangan pantang menyerah. Kalau ada yang kesulitan silahkan bertanya. Naktafi lahuna nahtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.